Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh dikuatkan lagi suaranya? Halo, Ya, udah dengar. Oke. Assalamualaikum. Ya, dengar nggak Pak Mbak, Ustadz? Mbak dengan namanya siapa ya? Boleh dikenalkan dulu? Aku ya nama panggilan Moza, asal dari Cirebon Pak Ustadz. Oke, Mbak sekarang berada di Iya, mana? di Taiwan. Oh, di Taiwan ya. Udah berapa lama di sana? Boleh tahu? Udah 4 tahun. Oke, Alhamdulillah. kemarin menghubungi saya ada keajaiban selawat yang katanya pernah dirasakan. Boleh cerita dong seperti apa ceritanya? Iya Pak Ustadz. Awal mula tahun 2015 aku tuh sebelum itu tuh belum mengenal, maksudnya kayak apa keajaiban sholawat gitu, pokoknya baca aja udah gitu. Pas waktu itu kan aku keguguran, pertama kali keguguran, terus kan dikiret, keduanya itu kata dokter harus dikuret lagi, soalnya kalau enggak takut terjadi gimana-gimana gitu. Aku tuh trauma Pak Ustadz waktu itu, terus aku tuh nggak mau Sebentar. pokoknya. Dikure itu maksudnya apa sih? Ya, Dikure itu apa sih? dibersihin kan keguguran Oh gitu waktu ya. itu. Wes. Terus? Iya, kan satu kali dikuret, terus dua kali itu kejadian lagi, keguguran lagi. Tapi akunya tuh nggak mau, kataku trauma gitu, inget terus. Jadi ya udah aku tuh nangis gitu, cuman bisa nangis, doa, terus baca sholawat itu. Pokoknya supaya maksudnya aku tuh biar tenang gitu. Terus Oke, udah sebelumnya itu kan kejadian tahun 2015 ya. Sebelumnya iya waktu udah itu. tahu amalan salawat dari mana? Ya itu dari tetangga desa aku itu tuh, beliau tuh sekarang udah nggak ada ya. Paling kaya di desa itu, katanya aku tuh sebelumnya kayak kamu, biasa aja orang, maksudnya kayak ya biasa orang nggak punya, tapi tuh baca apa keajaiban solawat gitu, baca solawat, terus baca istighfar, sampai sekarang jadi kaya raya di desa itu. Tetangga desa aku tuh Pak Ustadz, dia ngasih tahu ke aku, katanya coba deh solawat, pokoknya mau apa aja solawat. Tapi waktu itu tuh aku nggak merasa gitu, maksudnya kayak belum tahu keajaiban sholawat apa gimana. Ya udah aku ikutin aja, maksudnya supaya supaya aku nggak kepikiran waktu itu. Mm-mm. Waktu itu, Terus ya halo, udahlah bentar. aku. Waktu itu Iya. salawat yang diajarkan dia seperti apa dan Mbak waktu itu membacanya berapa banyak? Nggak dihitung, katanya solawat aja, solawat itu shollallahu ala Muhammad, nggak dikasih tahu solawat Jibril, belum tahu itu maksudnya solawat apa. Pokoknya bilangnya apa, kataku Ibu Mimi Nyai, katanya gini, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, gitu aja. Ya udah aku ngikutin gitu. Pas tapi nggak dihitung berapa-berapa, pokoknya aku tuh kalau. Terus kejadian waktu aku keguguran kedua kalinya itu Pak Ustadz, terus ya udah ya, dari situ aku sampai demam 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 waktu itu dirawat. Kata dokter tuh harus dikuret waktu itu. Terus akunya nggak mau, minta pulang, udah pokoknya aku nggak mau gitu. Ya terus aku baca sholawat terus terus ya udah, kataku bilang ke suami, kata ya udahlah kalau misalkan udah jalannya harus dikuret lagi, ya udah aku pasrah. Tapi dengan hatiku kayak berat gitu, walaupun udah ngomong kayak gitu tuh Pak Ustadz. Terus ya udah ya ke rumah sakit itu di Cirebon. Terus kata dokter bilang gini, di USG dulu kandungan aku, kata dokter gini, katanya apanya mau dikiret, orang udah ini kandungannya udah bagus, kenapa mau dikiret, kata Pak dokter. Terus aku bilang ya Allah, alhamdulillah, kataku alhamdulillah, ya udah makasih dok, kataku Oh, gitu jadi Pak bersih Ustadz. otomatis ya, tanpa dikuret, oh bersih sendiri tanpa gitu. dikuret tanpa dikuret, subhanallah Pak Ustadz waktu itu. Terus ya masih belum juga tahu apa ini Kak, nggak kepikiran gitu, cuman ya masya Allah aku mikirnya tuh bahwa kalau keajaiban itu ada, tanpa tahu bahwa aku tuh sering baca, maksudnya nggak tahu waktu itu baca sholawat terus ada keajaibannya tuh gitu, maksudnya Pak Ustadz. Oke, nah setelah itu apalagi kejadian yang dirasakan Terus waktu itu iya, kan aku berangkat ke PT Pak Ustadz ya.
berangkat ke PT waktu tahun 2017 itu udah mau terbangnya aja. Emang dari dulu juga karena aku kan punya asam lambung sih, pernah waktu itu sakit di rongsen ke sana ke sini, katanya itu punya apa sedikit pembengkakan ringan, terus kan minum apa obat herbal apa udah ya sembuh. Terus medical tuh Pak Ustadz ya no apa fit medikalnya tuh pertama kali medical kan kalau mau ke Taiwan tuh berapa kali medical kalau nggak salah tuh lupa ya 3 kali apa 4 kali gitu, diulang terus pas terakhir itu waktu mau medical waktu sebelum PAP tuh di medical lagi, terus hasilnya tuh Pak Ustadz katanya unfit. Ya aku nangis dari situ, nangis sampai semua satu PT tahu, katanya ya udah Mbak gimana Mbak, terus aku yang nggak bisa apa-apa, orang uang udah nggak ada waktu itu, udah pokoknya kayaknya kalau minjem sama siapa kayaknya nggak mungkin, orang aku kan prosesnya selangkah lagi Pak Ustadz. Dari situ aku tuh nangis sampai satu PT pada ya udah Mbak sabar, orang kantornya juga keluar gitu katanya apa ngelusin aku, katanya udah Mbak sabar gimana lagi, orang kata dokternya tuh ya begitu. Terus ya udah aku cuman bisa nangis, berdoa, baca sholawat gitu Pak Ustadz. Terus pas aku waktu nangis di di dalam itu ya di kamar ya kita tuh pada duduk, terus akunya nangis sendirian, banyak temen datang, terus ada teman tetangga tuh, tetangga aku temen sama satu PT, terus ini katanya kata kalau dibilang Mbak ya, kalau di kampung aku kan katanya bilang gini, ini apa ada uang 1 juta katanya aku kasih, kataku aku nggak mau, takutnya aku nggak bisa ngembaliin lagi, nggak apa-apa katanya pakai aja gitu Pak Ustadz. Dia ngasih uang Ya udah untuk aku apa? pegang. Untuk apa itu uang Eh itu? Iya, waktu itu kan katanya kata orang PT-nya tuh bilang gini, katanya ya udah kalau begini tuh nggak ada jalan lain, kamu tuh harus maksudnya harus jalan satu-satunya tuh harus ke kampung dulu, kataku mau ngapain ya di scan itu jantungnya, ya pokoknya di ronsen, di scan semua harus bersih katanya gitu. Terus kalau misalkan iya benar adanya itu ada pembengkak kan, kamu harus ini dong katanya minta vitamin sama dokternya. Ya udah, terus waktu itu ya udah kamu hari Senin katanya boleh pulang ke kampung katanya, tapi dengan satu syarat harus ada jaminan motor. Lah aku nangis lagi, dari mana jaminan motor, aku nggak punya motor Pak Ustadz. Terus Terus? aku ini ya coba telepon ke suami, kataku siapa kataku yang punya ini bisa minjemin motor gitu buat jaminan, siapa katanya gitu. Ya udah aku ngomong aja kataku ke ponakan aku, mungkin aja dia ngebolehin gitu minjemin motornya. Saya bilang singkat cerita boleh, ya udah nggak apa-apa kataku, 1 minggu doang gitu. Saya boleh Pak Ustadz. Udah singkat cerita aku ini ke dokter spesialis jantung di Cirebon itu, Leren. Terus di rongsen sampai udah gemeteran, udah dari situ aku pasrah gitu sambil baca sholawat aja, udah sholawat Muhammad, nggak dihitung Pak Ustadz, nggak pakai tasbih, cuman Oke. sholawat aja udah. Terus Terus udah akhirnya di rong apa? akhirnya Iya. gimana? Iya, terus pas disuruh masuk kata dokter sini katanya. Terus aku dibilangin gini kata dokter, itu katanya, lah ngapain kamu disuruh ke sini kata Pak Dokter. Lah kata ini kan aku mau berangkat ke Taiwan kataku Pak Dokter. Terus harus di ini dulu. Lah orang kamu tuh sehat, ngapain kamu di sini? Malah aku dibilangin gitu. Sudah sini surat, terus langsung ditandatanganin katanya. Kamu tuh sehat titik gitu. Ya Allah alhamdulillah, saya sampai itu Pak Ustadz, aku sampai sujud syukur sama suami, nangis bareng di situ. Ya udah katanya, yang pokoknya yang sukses kata Pak Dokter. Ya udah Pak boleh ini enggak kataku, kalau misalkan beli vitamin sih berapa? Lah ngapain lagi vitamin, orang kamu tuh sehat. Ya udah Pak Ustadz, aku tuh nangis sampai nangis bahagia gitu. Ya udah singkat cerita aku kasih tahu ke itu lewat PT yang Oke. di kampungnya itu, terus dikasih tahu sama yang PT di pusatnya di Bekasi, terus Itu katanya halo. ini sih
Iya Itu Pak memang Ustadz. penyakitnya memang sampai sekarang udah nggak pernah kambuh lagi yang tadi asam lambung? Alhamdulillah udah, Memang udah pokoknya sembuh alhamdulillah total gitu udah ya? rongsen. Alhamdulillah Pak Ustadz. Orang di sini kan medikal beberapa kali, tiap 6 bulan tuh di medikal. Aneh ya, padahal ada punya riwayat Iya, penyakit tiba-tiba sembuh sendiri gitu. iya, alhamdulillah itu Pak Ustadz, karena keberkahan sholawat aku tuh percaya banget gitu. Pokoknya udah sholawat, sholawat, sholawat gitu. Terus Oke. ya singkat cerita semua orang PT tuh pada kaget, masa sih kata, sampai banyak orang yang nyinyir, teman-teman yang kelihatan dekat nggak tahu ya, cuman kan Iya, pada iya. ngomong di belakang katanya ya udah ke Singapura aja lah. Aku bilang aku dalam hati nggak mau lah orang selangkah lagi, kataku insya Allah aku bisa. Sampai ada orang teman Cilacap namanya orang kayak Pak Ustadz, ada yang suka ada yang enggak gitu kan, pokoknya beda-beda. Terus bilang gini katanya, kamu nggak mungkin bisa terbang ke Taiwan. Aku cuman bisa nangis Pak Ustadz, kataku ya Allah angkat ini, maksudnya ya Allah itu pokoknya aku tuh harus bisa, kabulkanlah doa-doa aku, kataku selangkah lagi aku tuh pengen bisa berangkat ke Taiwan gitu Pak Ustadz. Kalau malam tuh aku bangun sholat tahajud gitu, pokoknya mintanya satu, ya Allah mudahkanlah, pokoknya nggak ada yang nggak mungkin, kataku dalam hati. Aku selalu nangis, berdoa, sholawat gitu nggak lepas, sampai-sampai semua orang pada belajar, aku tuh minta izin ke Losa, kataku Losa aku nggak, hari ini nggak masuk sekolah, kataku ya aku sholat duha sambil nangis sambil sholawat gitu Pak Ustadz. Ada nggak sih waktu Pokoknya itu, cuman bisa nangis gitu. waktu itu yang nyanyi mungkin ada yang nuduh bahwa Mbak itu bikin surat palsu lah apa gimana? Ada nggak sih yang Iya, sampai ada Pak Ustadz, ada satu PT yang di kampung itu katanya, Mbak ini bener nggak sih, kataku lihat aja, masa sih nggak bener, kataku bilang gitu, gimana sih emangnya aku ini. Terus dilihat lagi, iya bener katanya, sampai pada aneh semua PT juga sampai bilang, masa sih katanya kayak gitu ya, masa ya kan udah ini, kataku tuh udah ada ininya, surat dari dokter aslinya dikirimin langsung ke pusatnya. Awalnya kan cuman dari komputer doang ya Pak Ustadz ya, terus kan Ah, aku berangkat lagi ke Jakarta, dibawa ke aslinya itu surat tanda tangan dari dokter bahwa aku sehat nggak apa-apa. Maksudnya dibilangin minta vitamin aja juga bilangnya nggak usah, orang kamu sehat ngapain gitu Pak Ustadz. oke. Nah, setelah di Taiwan, Ya. kejiwaan-kejiwaan seperti apa lagi yang Mbak rasakan? Iya, awalnya kan aku dari mulai gaji aku kan 17 NT ya Pak Ustadz ya. Aku kan bilang gini, suka suka ngehalu, tapi aku tuh yakin gitu kalau nggak ada yang mustahil, kataku kalau Allah sudah berkehendak. Bilang gitu dalam hati sih. Segini aku tuh pengen 17 gajinya NT itu empat berapa puluh rupiah ya? ribu NT Pak Ustadz. 17 Iya NT, gimana? 17 NT itu berapa rupiah waktu itu? Ya kalau dirupiahkan kadang-kadang sampai 8 juta. Kalau lagi tinggi banget, kalau enggak ya 7 juta atau 7 sekitar ya Hmm. segitu, 7,5 juta gitu Pak Ustadz. terus Mbak doa sama Allah agar dinaikin lagi gitu. Iya, kataku pengen gajinya ini, kataku 40 ribu NT. 40.000 NT itu Terus berapa juta tuh? ini kalau uang Indo ya yang seribunya tuh 500.000 Pak Ustadz. Jadi kalau Ya 40 NT berarti berapa? 20 20 juta. 20. Iya 20 Oke, juta. oke. Terus Tapi akhirnya gimana? waktu itu kan gini, kataku ya Allah pengen naikin, tapi kayaknya sih ada dalam hati mungkin apa nggak mungkin, kataku gitu Pak Ustadz. Kalau dari lewat agent mah ya tetap segitu, tapi ditambahin Pak Ustadz jadi 36 ribu NT Pak Ustadz, nggak nyampe 40 sih, cuman kan ada banyak itu, kadang-kadang dikasih 1.000, terus beli apa-apa tuh nggak dipotong gitu Pak Ustadz, Mm-mm. gitu. Terus waktu bulan itu tanggal berapa itu, apa lupa ya, 19 September tuh dapat hadiah kalung itu Pak Ustadz, pas waktu tahun 19 September kemarin. ini yang baru-baru ini. Iya baru-baru ini. Eh, Itu waktu hari Jumat kemarin tanggal 19 kalau apa nggak itu salah, maksudnya apa hadiah 17. dalam apa itu, misalnya hadiah ulang tahun Ya kah atau itu apa? kan majikan aku kan stroke yang aku jaga tuh Pak Ustadz. Oke, terus
Iya, terus sembuh, sempet depresi juga 1 minggu gara-garanya ya ada ini orang yang nggak ini, maksudnya kayak suka ngebentak dia gitu, terus ngomong nggak enak. Dia kan orangnya takutan, majikan aku apa-apa tuh kaget, orang stroke ya Pak Ustadz udah sakit. Oke. Terus aku itu, aku jaga, aku rawat dengan tulus dari dalam hati gitu Pak Ustadz. Terus sambil majikan cowoknya tuh, majikan lakinya bilang gini katanya, Moja tolong dong katanya kalau kamu sembahyang katanya doain gitu katanya biar cepet sembuh istri aku, katanya bilang iya kataku Tuhan pasti aku doain. Terus aku ya selalu doain terus sambil kalau mijitin kakinya sampai dulunya tuh bengkak Pak Ustadz, dulunya kakinya stroke sebelah sih. Terus aku sholawatin sambil bilang gini, kataku Nyonya, kataku kamu harus semangat, kamu tuh bisa nggak, pokoknya harus, kataku aku kan bilang gini ya, bilang bahasa Inggris, kataku nothing is impossible when Allah said kun fayakun. Oh really, katanya gitu sambil kayak pengen nangis. Majikan perempuan aku tuh iya, kataku yang penting tuh semangat, kataku orang nih ya, kataku Nyonya kalau misalkan orang tuh ya udah orang sehat aja kalau banyak pikiran tuh bisa nyakitin badan, kataku apalagi orang sakit. Lah pokoknya kita tuh yang bisa nyembuhin kita sendiri tuh, kataku dengan keyakinan diri sendiri, kita tuh semangat gitu, kataku Nyonya. Terus iya Pak Ustadz, terus jangan banyakkan mikir kalau makan ini begini, makan itu begini, jangan, kataku. Pokoknya positif aja, Terus positif, kataku. akhirnya Terus sembuh. iya Pak Akhirnya Ustadz, lama-lama majikannya sembuh total sekarang. Udah sembuh, udah bisa jalan. itu berapa Pokoknya lama terus proses sembuhnya? Berapa lama? Berapa bulan Mbak salawatin supaya sembuh itu? ya itu 5 bulan Pak Ustadz, 5 bulan. Sembuh total, tapi sekarang udah bisa berjalan ya? Sembuh total, udah bisa berjalan, udah ini, pokoknya udah normal. Makanya terima kasih banget katanya, kamu tuh benar-benar membawa barokah, katanya bilang gitu. Padahal kan bukan ini ya, non muslim ya Pak Ustadz, tapi suaminya itu percaya banget, katanya aku tuh suka banget sama orang muslim tuh, katanya udah ini, katanya baik, terus juga makanya ya baik, terus ya katanya bersih gitu Pak Ustadz, bilang gitu. Terus kataku terima kasih, terus ya ngasih itu, waktu itu juga Pak Ustadz, waktu itu tuh dikasih hadiah kalung tuh, aku kaget, maksudnya dalam hati nggak langsung ditanggepin, kan aku lagi istirahat siang tuh Pak Ustadz, hari Jumat tuh lagi duduk di kursi mau tidur siang gitu. Terus katanya tiba-tiba ini, katanya buat kamu, majikan istrinya tuh yang cewek tuh, katanya ini Mojo buat kamu. Aku nggak langsung ditanggepin Pak Ustadz, soalnya kan aku mikirnya Mas apa enggak gitu, kaget waktu itu tuh. Seberapa besar sih emasnya kalau boleh tahu, misalnya kalau dirupiahkan itu berapa nilainya Iya, itu? kalau dirupiahkan, soalnya kan tahun kemarin tuh aku beli yang sekecil ini, terus aku jual buat keluar kakak aku meninggal gitu Pak Ustadz. Allah kembalikan lagi lewat majikanku. Ya kalau di kemarin kan aku beli kecil itu 12 ribu NT Pak Ustadz. Kalau uang Indonya ya sekitar itu berapa ya? 6 jutaan. 6 Itu juta. kan yang kecil. Mbak dikasih yang gede ya? Enggak? Iya dikasih, malah aku dikasihnya yang lebih gede, panjang, berat Pak Berarti Ustadz. lebih Masya dari Allah. 12 NT dong. Iya, mungkin kata teman aku, ntar kalau dibawa kira-kira katanya 15 apa sampai 20 NT katanya gitu Pak Ustadz. Soalnya berat banget ini bandulnya gitu ya, kataku ya udah bersyukur gitu. Waktu itu tuh Pak Ustadz, waktu nanggepin kalung tuh masih kayak percaya apa nggak percaya, kataku takutnya masih Itali gitu. Soalnya kan aku upload ya ke WA, kataku alhamdulillah ya Allah, aku tuh nangis bahagia, kataku ini bener apa enggak, tapi nyata. Aku gak bikin status di WA tuh, terus ada temen kan namanya juga orang ya kayak nggak suka apa gimana, katanya paling aja Mas Itali. Dari situ tuh aku iya ya mungkin gitu Pak Ustadz, iya ya mungkin. Terus aku ini Pak Ustadz, aku lihat iya, kataku aku kan pernah beli emas, kalau emas ini kan ada itunya di ini, kalau ininya tuh Pak Ustadz
kan ada ketroknya. Emas ini kan 99, ada kalau yang 3 nomor 2, kalau yang 4 9-nya tuh nomor 1. Terus aku lihat ada ininya Pak Ustadz, ada angka 99-nya 4, kataku. Ya Allah, ini emas apa enggak, kataku. Pas udah 2 jam itu aku nangis gemeteran, ya Allah ini emas, kataku, ya Allah alhamdulillah gitu. Terus aku ngobrol ke suami, kataku, Pak alhamdulillah aku tuh lagi seneng kenapa, katanya. Ini, kataku, dapat hadiah kalung. Masa sih, katanya, paling-paling ini perak, kataku, sembarangan, orang majikan aku kan direktur, kataku, nggak mungkin sih. Tapi dalam hati juga, apa iya ya, emangnya aku ini ya baper apa gimana, takutnya iya nggak, bukan emas gitu Pak Ustadz. Terus aku coba lihat ya mah di foto itu apanya yang ada ketroknya enggak. So, aku foto, aku itu zoom, aku kirimin, iya mah bener emas. Wah aku seneng lagi. Terus dibilang gini, katanya, bilang lagi ada lagi Pak Ustadz dikasih uang kan gini, katanya, uang bonus gaji. Itu tanggal Katanya, 19 itu juga dikasih bersama dengan kalung. enggak, barusan kemarin kan itu sesudah ngasih kalung kan dibilang gini, katanya, Moja, kalau bulan ini aku mau ngasih gaji kamu, katanya, aku lebihin, aku kira tuh paling 8 juta Pak Ustadz, soalnya kan katanya setengah bulan gaji, soalnya kan gaji aku kan 37 Pak Ustadz. Kalau misal katanya bilangnya tuh akunya kayak kurang maksudnya kurang jelas gitu, katanya ntar aku lebihin setengah bulan gitu Pak Ustadz. Ya aku udah hitung kan 8 juta ya. Kemarin tuh Pak Ustadz ngasihnya malah ini 20.000. Jadi kan 10 juta, aku nangis lagi. Jadi Kata, maksudnya Masya gini, Allah. Mbak kan tadi katanya gajinya sudah 30 juta kalau dirupiahkan ya, 37 tambah 10 jadi 47 juta. Gajinya kalau dirupiahkan 18 lah Pak Ustadz. Uang sininya 36. 36. Jadi 18 ditambah kelebihan 10 berarti 28 dong. Iya, 28. Ya, ininya dikasihkan kemarin itu baru 20 ente maksudnya dikasihnya. Aku kira kan paling 18, kataku 18.000 ente, dikasihnya malah 20. Alhamdulillah Pak Ustadz, pokoknya udah apa-apa dibeliin kayak gitu, apa-apa dibeliin. Iya, saking bersyukurnya. Yang tadi itu Mbak kan katanya tadi naik gaji itu kapan ya? Mulai naik gajinya? Mulai kapan? Aku kan dulu kan itu ya majikan nenek, udah nggak ada kan, hingga ganti majikan Pak Ustadz. Tuh ganti majikan tuh, pas ganti majikan tuh ya ini naik gajinya baru 5 bulan Pak Ustadz. Oke. Terus Mbak boleh tahu nggak itu sekarang rata-rata bersalawat berapa kali sehari? Rata-rata? Orang dulu sih waktu baru pertama kali lihat channel Pak Ustadz tuh aku kencengin sampai pokoknya aku tuh pengen kayak ini nih, kataku, keajaiban, dapat ini dapat itu ya. Aku kemarin waktu baru lihat tuh sampai 10.000 Pak Ustadz kadang. Sekarang mah kataku udahlah, kataku nggak fokus ke keinginan, pokoknya aku sholawat aja udah. Pokoknya Allah tuh, pokoknya apa yang aku inginkan tuh pasti dikabulin, kataku. Walaupun dalam hati Ustaz, udah aku sholawatin aja. Kadang kalau sambil masak apa ya aku sholawat, pokoknya tiada hari tanpa sholawat Pak Ustaz. Kalau lagi istirahat pakai tasbih, kadang-kadang ya pokoknya 1000 sih nggak ini Pak Ustaz, pokoknya 1000 tuh pasti kalau pakai tasbih. Boleh tahu kapan pertama sekali Mbak lihat video saya? Waktu itu tahun 2019 bulan September. Juga ya berarti ya? Kok baru sekarang hubungi saya? Iya, soalnya aku dalam hati, kataku, aku juga pengen dapat ini, kataku, pengen ngubungin Pak Ustadz, pokoknya aku tuh harus, kataku, tapi entar kalau mendapatkan keajaiban yang ini, kataku, yang dahsyat, udah baru segini aja udah bersyukur, kataku, udah pengen bagi ini, maksudnya bukan maksud apa ya Pak Ustadz, ya motivasi buat temen gitu yang lain gitu Pak Ustadz maksudnya. Terus juga banyak teman-teman pada ngomong, katanya, ya Mbak mah yang satu PT, yang satu teman dari kecil kan udah pada tahu ya, bukannya aku ini. Kita, ya kamu ya Allah, katanya, banyak keberuntungan, kalau soalnya kan Mbak orang baik, katanya. Enggak, kataku, aku jauh dari baik, kata Mbak. Gimana sih, aku pengen beli ini, udah sholawatin aja, kataku. Sampai-sampai temen tuh sampai
sampai pada iya ya Mbak, berapa bacanya apa, oh aku udah sholawat masih ini aja kata. Ya udah kataku, apa istiqomah tetep, pokoknya yang penting tuh yakin percaya bahwa Allah itu kataku maha mengabulkan. Kamu kan tahu sendiri waktu di PT tuh kan semua orang juga bilang nggak mungkin, bahkan orang PT juga Mbak nggak bakal bisa terbang. Tuh kan alhamdulillah udah sampai sini kataku. Iya ya Mbak, tapi kok aku susah ngeyakininnya. Ya udah, iya sedikit demi sedikit kan. Pokoknya sholawat aja udah. Kalau misalkan aku tuh udah istiqomah, insya Allah pasti banyak keajaiban. Kataku bilang gitu Pak Ustadz. Oke. Sampai aku suka nge-share video, maksudnya video channel Pak Ustadz ini, coba lihat aja sampai semua sekarang juga ya suami aku yakinin, kakak aku, anak aku, ponakan aku, cowok-cowok, pokoknya pengen apa sholawat aja udah, sholawat kataku gitu. Bukan kamu tuh ya kataku, Allah misalkan aku sholawat ke Nabi 1 kali, kata Allah balas 10 kali kataku. Emangnya kita itu mau apa kataku, rugi kalau nggak bersolawat. Saya bilang gitu Pak Ustadz. Suami aku ya pas aku waktu cerita, ini loh Pak ada channel dari Pak Ustadz begini, masa ATM ya Pak terisi sendiri, padahal itu udah ngerasain sendiri keajaiban, banyak keajaiban. Tapi pas waktu lihat channel Pak Ustadz tuh kayak, maksudnya kayak ini kok bener nggak sih ATM terisi sendiri gitu. Tapi aku mikir lagi, iya ya, itu kan kalau Allah sudah berkehendak gimana caranya juga bisa, aku mikir gitu. Ya udahlah, sampai aku waktu itu tuh suka ini ATM aku sholawatin Pak Ustadz. Aku kalau bangun malam aku sholawatin, terus pokoknya apa-apa aku sholawatin. Tapi ya udah kataku, pokoknya rezeki kan nggak harus dari ATM terisi sendiri, pokoknya dari mana aja gitu Pak Ustadz. Ya udah aku pokoknya sholawat iya. Terus aku kalau jualan online kan aku kadang-kadang suka uploadin baju-baju, kataku sini teman aku kan pada jualan baju, sini aku uploadin banyak yang beli Pak Ustadz. Pokoknya banyak keajaiban aku rasakan gitu Pak Ustadz. Mbak mau tanya, waktu Mbak ke Taiwan ada kesulitan nggak masalah ibadah? Misalnya nggak dibolehin sholat atau gimana? Enggak, alhamdulillah iya. Waktu pertama kali jaga nenek bilangnya gini, katanya, kamu bawa mukena enggak? Kataku enggak. Ya udah, terus harus sholat kan katanya orang Indo bilang gitu. Iya kataku, harus sholat 5 kali sehari. Kataku, ini katanya apa banyak banget, emangnya kamu kesini mau sholat apa kayak gitu. Aku ya enggak, soalnya itu kan kewajiban, kataku bilang gitu ya Pak Ustadz. Enggak, pokoknya harus satu kali aja katanya, duhur Pak Ustadz waktu itu. Ya aku nurut aja dulu ya Pak Ustadz, ya nurut. Waktu kalau aku sholat tuh pada di belakang, pada ngetawain, pada gimana gitu ya Pak Ustadz. Lah terus aku kan sambil sholawat, udah apa sholawat gitu ya, sambil kataku, ya Allah tolong izinkanlah aku pengen ngibadah gitu ya Pak Ustadz ya. Pokoknya kan kalau nggak sholat tuh badan kayak pegel-pegel rasanya aku ya Pak Ustadz ya. Terus juga kan kewajiban. Terus aku mencoba ngomong sama majikan, kataku, majikan, aku tuh ini, kataku, apa kalau nggak sholat tuh badan aku pada sakit. Terus juga aku kan punya orang tua udah nggak ada, kataku, aku kan harus ngasih doa ke dia, kataku gitu. Masa sih katanya, ya iya. Terus aku bilang gitu ya. Ya udah katanya boleh, tapi jangan lama-lama itu Pak Ustadz. Akhirnya boleh sholat. Terus bulan puasa ya, waktu itu bulan puasa, kataku, ini majikan, kataku, kalau orang Islam kan diwajibkan puasa bulan Ramadan, kataku harus puasa. Puasa katanya, entar kamu pingsan katanya. Kan kalau nggak makan, nggak minum, masa katanya, ya minum aja boleh. Kalau kamu pingsan gimana? Enggak lah, kataku, kuat majikan, saya bilang gitu. Terus ya awal mula kayak aneh gitu, takutnya kamu minum aja, kalau nggak kuat minum aja. Enggak, kataku, kuat ya. Akhirnya ya alhamdulillah Pak Ustadz. Luar biasa ya. Masya Allah. Halo? Iya Pak Ustadz. Ya, ini sudah hampir setengah jam kita ngobrol. Mungkin ada pesan-pesan yang Mbak ingin sampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan?
Iya, pokoknya buat semua teman-teman, pokoknya pengen apa-apa, pokoknya pengen dikabulin segala hajat, udah sholawat aja, pokoknya yang penting kita tuh yakin gitu bahwa Allah tuh maha mengabulkan gitu Pak Ustadz. Oke. Iya, Semoga sukses Mbak ya. amin, amin. Terima kasih ya Pak Iya, Ustadz. semoga nanti kalau ada cerita-cerita lagi boleh dong lagi berbagi lagi biar kita wawancara lagi ya. Hmm, pasti. Oke, oke. Iya. Makasih. Salam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, begitulah tadi teman-teman wawancara saya dengan Mbak siapa tadi di Taiwan. Merasakan banyak keberkahan salawat mulai dari sakit asam lambung yang sembuh tiba-tiba, kemudian bisa berangkat ke Taiwan yang seharusnya nggak bisa karena penyakit itu, kemudian diberikan kenaikan gaji, ya kalau di total-total ya gajinya mencapai 20 jutaan, dan diberikan hadiah kalung lagi dan macam-macam, diberikan kemudahan untuk bisa beribadah. Jadi itulah teman-teman, biarkan Allah sendiri yang memberikan kemudahan-kemudahan ataupun penyelesaian masalah dari semua masalah-masalah kita. Kita hanya fokus untuk banyak selawat, berserah diri kepada Allah, pasti Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan. Satu selawat yang kita bacakan Allah memberikan 10 rahmat. Nah, di antara rahmat yang Allah berikan itu adalah kita dikabulkan doa-doanya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah kejaban salawat, bisa untuk mengirimkan testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62964, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62964. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.